Baik, kita lanjutkan membahas soal fisika yang pernah keluar di SIMAK UI. Kita sudah sampai pada nomor yang ketujuh atau soal yang ketujuh ya. Ini nomor 7. Konten ini tersimpan di playlist latihan soal fisika SIMAK UI. Silakan dicek playlist ini ya. Kemudian bagi teman-teman yang ingin berdonasi untuk channel ini, silakan berdonasi di akun bank ini. Baik, langsung saja kita ke soalnya. Dua buah silinder pejal dan kosong ya, jadi ada dua buah silinder pejal dan silinder kosong atau silinder berongga. Kita misalkan dulu benda satu ini adalah sebagai silinder pejal, benda dua adalah silinder kosong atau silinder berongga. Nah, memiliki massa dan ukuran geometri yang sama. Oh, masanya sama ya. Jadi benda satu masanya sama dengan benda dua, misalnya M. Kemudian geometrinya sama. Kalau geometrinya sama berarti jari-jarinya sama ya. Jari-jari benda satu sama dengan jari-jari benda dua. Kita misalkan R. Dilepaskan secara bersamaan ya, dilepaskan secara bersamaan dari keadaan diam di puncak bidang miring yang panjang. Oke, kita gambar dulu bidang miringnya. Oke, seperti itu. Oke, ya, jadi dari puncak bidang miring. Nah, silindernya di puncak bidang miring. Kalau kita gambar tampak sampingnya saja berarti seperti lingkaran ya. Oke, itu silindernya berada di puncak bidang miring yang dilepaskan dari keadaan diam ya. Kemiringan bidang adalah 37 derajat. Di kemiringan bidang ini 37 derajat. Kedua silinder menggelinding tanpa slip. Jadi menggelinding murni ya, tanpa slip. Di arah gelindingnya gini ya. Searah jarum jam ya. Nah, gelindingnya seperti ini. Oke. Nah, maka tentu karena dia menggelinding, maka ada gaya gesek ya, yang berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, ada gaya gesek. Oke, kemudian ya, silinder pejal telah menempuh jarak 8 cm. Jarak tempuh silinder pejal atau benda satu 8 cm. Silinder kosong atau pipa menempuh jarak berapa? Itu yang ternyata kita mau cari ya. Jadi yang kita mau cari adalah jarak tempuh benda 2. Kalau benda 1 8 cm, benda 2 berapa jaraknya? Dan ini bergeraknya bersamaan ya, dilepas secara bersamaan, maka tentu waktu tempuhnya juga sama. Waktu tempuh benda 1 sama dengan waktu tempuh benda 2, kita misalkan adalah T ya. Oke. Nah, maka kita coba tuliskan dulu gaya-gaya yang bekerja pada silinder ini. Sudah jelas, sudah ada gaya gesek ya. Kemudian ada gaya berat yang menuju pusat bumi. Ya. W atau M kali G ya. Nah, benda ini bergerak sejajar bidang miring. Maka sumbu X dan Y di sini kita ganti. Sumbu X itu sejajar bidang miring ya. Ini sumbu X-nya. Sedangkan sumbu Y itu tegak lurusnya atau tegak lurus bidang miring. Gitu ya. Oke, maka kita tidak menggunakan W ini, tapi kita menggunakan komponennya pada sumbu X dan sumbu Y. Kalau pada sumbu X di sini, ya, ini nilainya W sin 37 derajat. Sedangkan yang sumbu Y atau tegak lurusnya ya
adalah W atau MG cos 37 derajat. Saya tidak perlu jelaskan kenapa di sini cos dan di sumbu X itu sin. Adik-adik buka kembali materi kelas 10 hukum-hukum Newton, khususnya benda di bidang miring. Ya, saya tidak perlu jelaskan lagi di sini. Saya asumsikan bahwa adik-adik sudah paham kenapa di situ sin dan di sini cos. Baik. Kemudian ada gaya normal, ya. Oke. Nah, apalagi berikutnya kita mau mencari jarak, ya. Benda ini menggelinding tanpa slip atau menggelinding murni. Kalau menggelinding murni, maka benda mengalami GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan, persamaan jarak tempuhnya adalah V0 kali T tambah setengah AT kuadrat, ya. Karena kedua benda ini dilepaskan dari keadaan diam, ya, artinya mengalami gerak jatuh bebas, ya. Kecepatan awalnya 0, V0-nya 0, maka setengah AT kuadrat. Nah, kita akan menggunakan persamaan ini untuk mencari jarak, ya. Masalahnya adalah A belum ada, percepatan linear belum ada. Maka kita cari dulu itu, baik benda 1 atau benda 2. Nah, gimana cara mencarinya? Benda mengalami gerak menggelinding itu sesungguhnya mengalami dua gerak sekaligus. Benda mengalami gerak translasi dan di saat yang sama juga berotasi terhadap pusat masanya. Oleh karena itu kita menganalisisnya satu-satu dulu. Kita analis dulu aspek rotasi, kemudian translasinya. Baru keduanya kita gabung persamaannya. Oke, kita coba tinjau dulu aspek gerak rotasinya, ya. Kita gunakan hukum Newton untuk gerak rotasi, ya, yaitu sigma torsi sama dengan momen inersia kali percepatan sudut alfa, ya. Ini hukum Newton untuk gerak rotasi. Oke. Nah, nilai momen inersia ini tentu berbeda pada kedua benda ini karena bendanya berbeda. Untuk momen inersia silinder pejal itu adalah setengah mr kuadrat, sedangkan untuk momen inersia silinder berongga adalah mr kuadrat, ya. Baik, kemudian gaya mana yang memiliki torsi? Tentu yang menyebabkan benda berputar. Yang menyebabkan benda berputar tidak lain adalah gaya gesek. Hanya gaya gesek di situ yang membuat benda berputar. Jadi gaya kali lengannya, ya, yang tidak lain adalah jari-jari benda. Sama dengan I kali alfa. Oke. Kita punya hubungan percepatan linear dengan percepatan sudut, ya, bahwa A itu sama dengan alfa kali R, ya. Maka alfa sama dengan A per R, ya. A per R. Sehingga, ya, F gaya gesek sama dengan I A per R kuadrat, ya. Oke. Gaya gesek kita sudah dapat tuh, I A per R kuadrat. Oke, di situ sudah muncul A, percepatan linear, ya. Sekarang kita tinjau lagi aspek gerak translasinya, ya, gerak translasi. Oke, hukum Newtonnya adalah sigma F sama dengan M kali A, ya. Di situ yang menariknya adalah mg sin 37 derajat, kemudian ditahan oleh gaya gesek sama dengan M kali A, ya, pada arah X, ya. Oke, maka, ya, kita lanjutkan ini. F-nya kita ganti menggunakan persamaan satu sana, 37 derajat, ya, kurang I A per R kuadrat sama dengan M kali A. Berapa sin 37 derajat? Kalau adik-adik lupa, adik-adik ingat kembali segitiga siku-siku, ya, yang ini, ya. Oke. Kalau di sini 3, di sini 4, pasti di sini adalah 5, ya. 3 itu sisi depan dari
sudut 37 derajat, sedangkan 4 sisi depan dari 53 derajat. Maka sin 37 derajat adalah 3/5, sisi depan per sisi miring. Ya. Maka ini menjadi mg kali 3/5 sama dengan, kurang I A per R kuadrat sama dengan M kali A. Oke. Maka kita bisa mencari A menggunakan persamaan 2 ini. Ya. Untuk benda satu dulu. Untuk benda satu, ya, berarti di sini mg 3/5 kurang I-nya menyelesaikannya setengah. M R kuadrat, ya, kali A per R kuadrat sama dengan M kali A, gitu ya. Maka ini M-nya bisa dicoret. Kemudian ini R kuadratnya juga ya. Oke. Maka tinggal 3/5 G kurang setengah A sama dengan A, ya. Maka ini menjadi 3/5 G sama dengan, ya, 3/2A, ya kan? 1 tambah setengah, ya. 3/2. Oke. Maka 3-nya bisa coret. Sehingga A1, ya, ini untuk benda 1. Ya. Maka percepatan linear benda 1 adalah 2/5 G, ya. 2/5 G. Oke. Berikutnya untuk benda 2, ya. Untuk benda 2 sama rumusnya. Yang membedakan hanya nilai I, ya. Kurang I-nya adalah MR kuadrat, A per R kuadrat sama dengan M kali A2, di sini A2, ya. Oke, maka ini sama, M-nya hilang, R kuadratnya juga dicoret. Maka tinggal 3/5 G kurang, ya, A2 sama dengan A2. Maka 3/5 G sama dengan 2A2. Ya kan? Maka A2, ya, adalah 3/10 G. Inilah percepatan pada benda 2, ya. Oke, kita sudah dapat A-nya. Berikutnya kita kembalikan ke persamaan S tadi, ya. Oke, kita kembali ke persamaan S, yaitu setengah AT kuadrat. Nah, ini kedua benda ini kan waktu tempuhnya sama. Kalau ada variabel yang sama seperti itu, waktunya sama dalam hal ini, ya, maka kita bisa lakukan perbandingan. Jadi perbandingan bisa dilakukan kalau ada variabel yang sama, ya. Nih, kita lakukan perbandingan nih. Jadi S1 banding S2, ya, ini sama dengan setengah setengah AT kuadrat, ya, per ini A1, ya, setengah A2 T kuadrat, waktunya kan sama, ya. Jadi ini hilang, T-nya juga hilang, maka tinggal A1 banding A2, ya. A1-nya adalah 2/5 G banding A2-nya 3/10 G. G-nya coret, ya. Maka ini menjadi, ya, 2 kali 10, ya kan, per 3 kali 5. Oke, ini hilang, jadi 2, jadi 4/3, ya. 4/3. Oke. S1-nya tadi 8, ya, 8/S2. Oke, maka ini kita coret, ya. Jadi 2 di sini. Oke. Maka S2-nya adalah 6 cm. Inilah jarak yang ditempuh benda 2, ya. 6 cm. Jadi hasilnya adalah C.